Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI, jumpa lagi dengan saya Vindra di acara Bisik Bincang Asik. Oke, Sobat PMI, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan Sobat PMI semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa follow, like, comment, and share semua media sosial milik PMI Kota Semarang. Nah, kita kali ini masih tetap di acara yang oke punya, acara kesayangan kita semua di Bisik Bincang Asik, tentunya di channel YouTube PMI Kota Semarang. Nah, Sobat PMI, Palang Merah Indonesia Kota Semarang ini dalam menjalankan visi dan misinya memiliki pandangan bahwa masyarakat harus dikenalkan dan didorong untuk terus menggelorakan nilai-nilai kemanusiaan yang seluas-luasnya, sesuai dengan 7 prinsip dasar gerakan PMI tentang kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan juga kesemestaan yang harus terus disosialisasikan. Untuk mendukung visi dan misi PMI Kota Semarang bergerak bersama masyarakat Kota Semarang inilah, maka sesuai dengan program PMI Kota Semarang tahun ini berkaitan dengan Bulan Dana atau Bulan Kemanusiaan yang mengambil tema Humanity for Children and Youth. Nah, ada serangkaian kegiatan tentunya yang dilakukan oleh PMI Kota Semarang untuk mengusung atau mengemas tema Humanity for Children and Youth tahun 2023 ini. Bersama kita telah hadir narasumber yang oke punya, yaitu Mas Danang Baskoro Adi. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, selamat siang Mas Danang. Selamat siang ya. Masih tetap dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya, mudah-mudahan doa kita bersama tentunya. Seperti tadi saya menyapa Sobat PMI, mudah-mudahan Mas Danang juga ya. Ya, sehat walafiat, bahagia sejahtera gitu ya. Aman. Sentosa. Oke, jadi sudah sehat, bahagia, aman, sentosa. Alhamdulillah. Luar biasa gitu ya. Tetap dengan semangat pagi ya Mas Danang, walaupun ini siang yang cuacanya hot potato atau ya, panasnya ngentang-ngentang gitu. Masih tetap berbahagia ya Mas ya. Ya. Nah, terkait dengan Bulan Kemanusiaan yang diusung oleh PMI Kota Semarang tahun ini, temanya yaitu Humanity for Children and Youth. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan atau rangkaian kegiatan apa saja terkait dengan Humanity for Children and Youth ini yang telah atau akan dilakukan oleh PMI Kota Semarang? Ya, di Bulan Kemanusiaan 2023 ini PMI Kota Semarang mengambil tema tentang Humanity for Children and Youth. Jadi kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Itu di bulan Juli kita melaksanakan kegiatan Jumbara. Di situ ajangnya teman-teman relawan PMR untuk bersosialisasi, bertemu, sampai di mana untuk perkembangannya latihan-latihan yang sudah dilaksanakan. Terus berikutnya kita juga berpartisipasi di kegiatan Hari Anak Nasional yang kebetulan perayaannya dirayakan secara nasionalnya juga di Kota Semarang. Kita berpartisipasi di sana dan mendapat respon positif yang banyak. Jadi ini juga menunjukkan bahwa PMI itu yang mungkin yang diketahui hanya donor darah, terus terkait dengan bencana, bukan. Jadi PMI juga concern juga untuk masalah hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan generasi muda. Jadi makanya kita ngambil tema salah satunya ini Humanity for Children and Youth. Pembinaan generasi muda ya Mas ya. Oke, karena biar bagaimanapun generasi muda inilah yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Begitu ya Mas ya. Wow, luar biasa ini. Kemudian itu tadi kan yang disampaikan oleh Mas Danang adalah kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, apakah di luar kegiatan tersebut masih ada lagi yang akan dilakukan atau yang sudah direncanakan oleh PMI Kota Semarang nih? Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat PMI di rumah. Ya, jadi sahabat PMI, terkait dengan di Bulan Kemanusiaan ini, PMI memang banyak rangkaian kegiatan, terutama yang sasarannya adalah untuk teman-teman remaja dan anak. Jadi kita melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi ini terkait dengan ada beberapa materi, salah satunya ada kesehatan reproduksi, terus berikutnya kita mengangkat tema tentang bully, terus kita mengangkat tema tentang masalah konflik sosial yang dihadapi remaja, terutama pada
berbasis pada gender. Jadi memang kompleks sih sebenarnya untuk masalah-masalah yang terutama di teman-teman remaja. Kenapa kita ngangkatnya terutama di remaja? Karena remaja itu harapannya jadi agen perubahan. Nah, jadi kita memang bersosialisasi di teman-teman remaja, baik itu remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Jadi terus siapa ini yang bisa terlibat kan gitu kan ya? Itu kita sudah bersosialisasi mengunjungi beberapa sekolah-sekolah itu baik dari SMA, SMP dan SD. Itu kita mensosialisasikan di sana terkait dengan perkembangan generasi muda. Oke, jadi ada SD, kemudian SMP dan SMA. Apakah teman-teman dari perguruan tinggi juga dilibatkan dalam hal ini atau mungkin kita juga mengunjungi mereka gitu misalnya? Oh ya, jadi untuk perguruan tinggi juga sama karena sama-sama masih remaja ya, masih remaja, kita memang sasarannya remaja. Teman-teman perguruan tinggi kita ikut juga memberikan beberapa sosialisasi, bahkan bukan hanya di perguruan tinggi ya. Kemarin kita ada juga di beberapa komunitas itu bersama dengan kegiatan penanaman mangrove. Jadi karena audiennya di sana banyak remajanya, kita ikut mensosialisasikan terkait ini masalah konflik sosial yang dihadapi teman-teman remaja. Oke. Karena memang bicara tentang remaja itu cukup unik ini ya. Iya, unik. Remaja ini adalah peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Mungkin ada berbagai mungkin persoalan atau mungkin hal-hal baru yang dia hadapi yang mungkin tentunya butuh pendampingan atau juga wawasan dari organisasi atau bidang-bidang lain yang menguasai, yang kompeten terhadap hal itu gitu ya. Kemudian tujuan kegiatan ini sendiri apa sih, Mas? Ya, tujuannya kegiatan kita tadi ada sosialisasi. Ini tadi kita mengajak generasi muda itu untuk lebih mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dan di sini sasarannya kita bukan hanya terbatas pada teman-teman relawan, teman-teman relawan PMI, teman-teman PMR bukan, tapi kita lebih membuka lagi. Jadi sasarannya ini penting teman-teman remaja. Jadi akan lebih banyak teman-teman remaja ini yang terpapar tentang nilai-nilai kemanusiaan. Oke, jadi bukan terbatas hanya di lingkupnya PMI saja. Bagaimana berarti menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda begitu ya Mas ya, bagaimana supaya mereka lebih aware lagi begitu ya terhadap diri dan juga lingkungannya. Oke, wah menarik sekali nih. Jadi mereka akan disisipi atau diberikan wawasan tentang kesehatan reproduksi tadi ya. Kemudian juga apa Mas? Bullying. Tentang bullying, tentang masalah konflik sosial, dan ini kita juga menyinggungnya di arah sisi hukum juga. Jadi mungkin belum tahu, banyak juga yang belum tahu bahwa pelaku bullying itu yang kategori masih anak-anak itu juga bisa kena hukuman gitu, jika ada hukum pidananya gitu. Jadi kita mengenalkan itu juga, mensosialisasikan tentang masalah hukum juga. Oke. Jadi bagaimana seorang remaja itu perlu untuk berhati-hati, kemudian peduli terhadap diri dan juga lingkungannya. Bagaimana dia bisa terus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada setiap tahap kehidupannya. Begitu ya Mas ya. Kemudian sasarannya sendiri tadi memang hanya remaja atau mungkin ada di luar itu Mas? Maksud saya memang tahun ini khusus kita mengkhususkan atau mengkotakkan atau mengerucutkan pada remaja atau bagaimana? Iya, memang di tahun ini karena kita memang ambil temanya Humanity for Children untuk anak-anak dan remaja, kita memang fokusnya untuk anak-anak dan remaja karena memang saat ini Indonesia memang dapat bonus demografi ya, usia produktifnya tinggi, terus berikutnya ramai juga di media sosial, itu banyak masalah-masalah terkait dengan remaja. Nah, ini kita membaca ini seperti harus ada yang kembali mengingatkan. Siapa yang bisa mengingatkan itu adalah kesebayaan. Jadi kembali lagi remaja itu sebagai jembatan ya, jembatan antar generasi, baik itu generasi di bawahnya, di atasnya, dan teman sebayanya lah. Ini makanya
kita dorong karena remaja itu harapannya bisa sebagai agen perubahan. Agen perubahan, generasi penerus yang akan membawa perubahan untuk bangsa dan negara kita ini tentunya ya. Nah kemudian tadi kita melakukan sosialisasi, kemudian juga mengikuti pameran Hari Anak tentunya. Nah di luar itu apakah ada kegiatan lain lagi Mas mungkin yang belum disampaikan? Oke, lah ini. Jadi di bulan kemanusiaan ini PMI juga mengadakan kegiatan lomba, itu lomba terkait dengan duta kemanusiaan. Jadi apa ini? Ada duta kemanusiaan. Nah ini harapannya kenapa muncul duta kemanusiaan? Jadi duta ini harapannya bisa menjadikan role model, bisa jadi contoh. Jadi kan ini sekarang banyak nih di Instagram itu followersnya banyak mengikuti. Harapannya ini salah satunya PMI juga punya sosok yang bisa dijadikan role model, itu adalah teman-teman yang jadi duta kemanusiaan. Itu pas dilombakan pesertanya dari perwakilan sekolah. Di tiap sekolah itu mewakilkan 2 untuk laki-laki dan perempuan. Untuk detailnya nanti mungkin ada di tertampil ya, tampil di YouTube-nya kali ya. Apakah setiap sekolah bisa mengikuti itu atau mungkin hanya sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi itu tadi saja, Mas? Oke, jadi untuk duta kemanusiaan kita buka untuk umum. Untuk umum dalam artian perwakilan sekolah. Jadi sekolah untuk yang dijadikan duta kemanusiaan itu adalah perwakilan sekolah baik di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Gitu. Untuk berarti tiap sekolah hanya boleh mengirimkan 2 perwakilan itu tadi ya? 2 perwakilan. 2 perwakilan itu laki perempuan atau bebas? Oke, untuk 2 berpasangan ya, berpasangan laki-laki dan perempuan. Oh oke, berarti 1 laki-laki dan juga 1 perempuan. Terbuka untuk umum ya, tidak hanya terbatas pada sekolah yang pernah dikunjungi saja. Ini juga teman, jadi kalau ada sekolahan yang berminat untuk kita memberikan sosialisasi, itu bisa menghubungi PMI Kota Semarang. Jadi bukan terbatas pada sekolah-sekolah yang sudah jadi target kita, tapi kalau sekolahnya menghendaki untuk mendapatkan sosialisasi yang terkait dengan Humanity for Children and Youth, bisa menghubungi PMI Kota Semarang. Wah, menarik sekali nih berarti. Jadi tiap-tiap perwakilan sekolah bisa mengirimkan 2 orang perwakilannya sebagai untuk mengikuti perlombaan ya atau kontes ya ini. Ceritanya apa ini namanya? Kita membahasakan apa ini? Kontes ya. Kontes ya berarti ya. Nanti akan dilombakan duta kemanusiaan. Kemudian nantinya duta kemanusiaan itu tugasnya apa sih, Mas? Ya, ini yang menarik nih. Jadi setelah teman-teman jadi duta itu akan apa kelanjutannya? Jadi tadi yang saya sampaikan, teman-teman di sini nanti harapannya bisa minimal jadi seorang role model kemanusiaan minimal di sekolahnya masing-masing. Jadi akan semakin banyak generasi-generasi muda, teman-teman yang remaja ini, itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi, itu yang akan memaparkan virus kemanusiaan ke teman sebayanya, gitu. Menyebarkan virus-virus kebaikan ya, virus-virus kebaikan, virus-virus kemanusiaan, supaya harapannya nanti dunia akan menjadi lebih baik tentunya ya. Oke. Kemudian ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Mas, terkait tadi kita sudah bicara tentang sosialisasi, kita sudah bicara bahwa kita juga berperan atau mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional, kemudian juga kita ada lomba duta kemanusiaan yang bisa diikuti oleh seluruh perwakilan baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang tentunya ya, Mas ya? Kota Semarang. Kota Semarang. Nah, ada lagi kah mungkin yang menjadi program atau kegiatan dari Humanity for Children and Youth tahun ini? Ya, ini ada lagi tambahan kegiatan. Jadi ini sifatnya untuk umum. Untuk umum yaitu lomba konten kemanusiaan. Jadi ini untuk umum, bukan terbatas pada sekolah perwakilan sekolah tadi, bukan juga terbatas pada anggota PMR, tapi siapapun boleh ikut di sini. Untuk perwakilan di tiap, jadi dalam konten itu akan menunjukkan perwakilan di tiap tingkatan SD, SMP, SMA, tapi itu untuk umum, bebas. Jadi dalam konten itu sama teman-teman di sana itu harapannya juga bisa membuat video konten yang berhubungan dengan ajakan, berhubungan dengan mengajak merubah dan berhubungan dengan kemanusiaan. Tidak ada
maksudnya arahan khusus, misalnya kebaikan ini atau kebaikan itu, misalnya kebaikan yang menolong orang jatuh misalnya, atau menolong orang terkena bencana, tidak ada ya Mas ya. Jadi pokoknya isinya video tentang ajakan untuk melakukan kebaikan, begitu ya. Kebaikan berhubungan dengan kemanusiaan. Nanti video itu akan kita seleksi lah, akan dilombakan gitu ya. Lebih detailnya nanti akan ada penjelasan lagi lewat brosur atau e-flyer gitu ya, yang ditampilkan nanti di YouTube ini. Oke, mungkin kita saksikan dulu syarat-syarat atau lomba konten dan juga lomba duta kemanusiaan yang akan dilakukan oleh PMI Kota Semarang berikut ini. Nah, Sobat PMI masih di acara Bisik, Bincang, Asik. Nah, Mas Danang, apa sih sebenarnya yang menjadi harapan dari PMI Kota Semarang dengan adanya kegiatan ini? Ya, jadi dalam jangka panjangnya, ini yang dalam jangka panjangnya kita mengajak generasi muda ini sebagai agen perubahan untuk diajak menyebarkan tadi virus kemanusiaan, menyebarkan kebaikan tentang kemanusiaan. Terus itu sebagai juga untuk mengenalkan PMI juga, untuk mengajak masyarakat lebih mengenal PMI, bahwa PMI itu bukan terbatas pada masalah bencana dan donor darah, tapi kita juga konsen juga tentang perkembangan generasi muda. Nah, bicara tentang PMI itu tadi ya, ini sebagai closing statement kita nih. Bagaimana dengan sekolah atau mungkin kampus yang akan atau ingin bekerja sama dengan PMI untuk kegiatan kepalang merahan tersebut? Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah atau kampus tersebut? Harus apa? Harus menghubungi siapa? Atau mungkin syarat-syaratnya apa? Mungkin bisa disampaikan sebelum kita akhiri acara Bisik pada hari ini. Ya, jadi kembali menginformasikan untuk kegiatan ini bagi sekolah, perguruan tinggi yang berminat untuk mendapatkan sosialisasi atau berpartisipasi dalam kegiatan Humanity for Children and Youth ini bisa menghubungi PMI di nomornya PMI ya, di 024 354 1237 gitu. Oke, 354 1237 ya, bisa telepon kami gitu ya. Kemudian nanti akan kita jadwalkan begitu ya Mas ya? Iya, akan dijadwalkan karena kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang lain. Oke, bagaimana dengan untuk kegiatan PMR sendiri yang tadi disampaikan, kan ini juga ada hubungannya dengan PMR itu sendiri. Nah, bagaimana dengan sekolah yang belum mempunyai, jika mereka ingin mempunyai atau mendirikan PMR di skup atau di lingkungan mereka, di sekolah mereka, itu adakah syarat khususnya? Mungkin ini sering menjadi pertanyaan bagi beberapa sekolah ini. Iya, syarat pendirian. Ya, jadi gini, memang ada beberapa sekolah karena belum punya unit PMR, akhirnya wah ini mau mengajukan boleh apa enggak gitu ya, enggak. Jadi memang kita untuk mengajak beberapa unit-unit sekolah SD, SMP, SMA untuk untuk mengadakan unit PMR-nya. Jadi kita lebih permudah, meskipun itu di sekolah belum ada unit PMR-nya, silahkan bersurat saja. Bersurat saja, nanti kita bisa berkoordinasi, tadi menghubungi di nomor PMI tadi. 354 1237, begitu ya? Atau bisa juga langsung datang ke PMI. Oke, bisa langsung datang ke PMI. Nah, demikian Sobat PMI, perbincangan kita pada hari ini mengenai Humanity for Children and Youth. Sekali lagi, kami tunggu partisipasi dari Sobat PMI semua untuk mengikuti kontes atau lomba duta kemanusiaan PMI Kota Semarang dan juga lomba konten video ajakan kebaikan. Kami tunggu partisipasi Sobat PMI semua. Demikian akhir kata, saya Findra dan juga Danang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode mendatang. Dadah, terima kasih.